Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary dan kali ini kita masuk ke chapter 19 dari Gary's Art of Bookkeeping and Accounting. Judul chapter kali ini adalah entry koreksi. Oke, teman-teman, kita bahas apa itu entry koreksi ya. Di sini teman-teman, entry koreksi adalah istilah untuk entry journal teman-teman nih yang mencatat koreksi atas salah pencatatan entry journal yang sebelumnya telah dicatat teman-teman. Jadi entry koreksi ini adalah apa ya namanya, pengkoreksi teman-teman, entry yang mengkoreksi entry yang sebelumnya telah dicatat secara salah. Nah teman-teman, entry koreksi itu umumnya bisa ditemukan di periode berjalan dan juga dapat di akhir periode penyesuaian akhir periode. Ini up, up, oke, up. Nah ini baru cocok teman-teman. Nah, dan juga penyesuaian akhir periode. Nah teman-teman, jadi entry koreksi bisa ditemukan di tahapan periode berjalan dan juga tahapan tahapan penyesuaian akhir periode dalam siklus akuntansi. Nah, teman-teman, cara menyusun entry koreksi itu ada tekniknya, teman-teman. Jadi entry koreksi di sini loh, sebentar. Materinya salah, teman-teman ya, sebentar. Saya perbaiki. Hmm, tercopy paste sepertinya, teman-teman ya. Sepertinya tercopy paste. Oke, udah baik kan ya? Nah, jadi teman-teman, untuk menyusun entry koreksi, teman-teman perlu melakukan hal berikut teman-teman. Jadi catat dulu teman-teman entry koreksi entry jurnal yang sebelumnya telah dibuat secara salah ya. Kita sebut entry jurnal kali ini sebagai A. Kemudian teman-teman tulis juga di kertas ya. Entry jurnal yang seharusnya dibuat ya. Jadi yang benar itu bagaimana? Katakanlah entry jurnal kali ini adalah B. Nah, teman-teman, buatlah entry jurnal balik ya atas entry jurnal yang sebelumnya telah salah. Jadi yang jurnal A tadi itu kan salah tuh. Misal perlengkapan misal kas pada piutang. Nah, ternyata salah nih. Teman-teman, putar berarti. Piutang pada kas ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dicatat sebagai kas pada piutang usaha ya, salah catat nih. Maka teman-teman balik jurnalnya jadi piutang usaha pada kas ya. Nah, teman-teman, entry jurnal balik yang di sini kita sebut sebagai jurnal ke C ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kemudian lakukan hitungan silang antara kedua entry jurnal tersebut. Yang dimaksud di sini adalah C dan juga B, teman-teman ya. Jadi B dan C itu disilang, teman-teman. Nanti kita jelaskan maksud silang itu apa. Kemudian teman-teman catat ya sisa hitungan silangnya sebagai entry koreksi atau entry jurnal yang B, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, kita cari dulu jurnal yang salahnya bagaimana, kita sebut ini sebagai A ya. Kemudian cari juga jurnal yang harusnya benar itu bagaimana. Nah, setelah tahu teman-teman si jurnal A tadi yang tadinya salah dibalik ya. Sekarang kita sebut jurnal baliknya sebagai jurnal C. Nah, si C dan juga B ya, jurnal yang telah dibalik ya dan juga jurnal yang seharusnya dibuat itu diselisihkan. Dihitung secara silang, kemudian hasil silangnya itu adalah entry koreksinya, teman-teman. Itu adalah hasil entry koreksinya. Nih maksudnya begini, teman-teman. Jadi lihat contohnya ini ya. Pertama, kita mau membeli nih ya, kita ada mencatat pembelian tunai perlengkapan kantor 100.000 sebagai pembelian peralatan kantor 1 juta. Jadi yang harusnya teman-teman kita catat perlengkapan kantor pada kas 100.000 ya, malah tercatat sebagai peralatan kantor pada kas 1 juta, teman-teman ya. Yang tadi A itu kan jurnal yang salah, B itu adalah jurnal yang harusnya benar, teman-teman ya. Jurnal yang seharusnya. Nah, di sini teman-teman, ingat kita perlu balik si jurnal A. Jadi jurnal yang salah kita balik. Kalau dibalik ini berarti kasnya di atas, peralatan kantornya di bawah. Kasnya yang tadi awalnya di kredit menjadi ke debit, peralatan kantor yang sebelumnya debit menjadi ke kredit. Nih, jurnal contohnya ya. C adalah A yang dibalik ya. Kas pada peralatan kantor 1 juta rupiah. Nah, teman-teman, untuk dapat entry koreksi, teman-teman perlu melakukan hitungan silang antara B dan juga C. Ini disilangkan. Maksudnya bagaimana, teman-teman? Ini saya ada kasih ilustrasi buku besar. Coba kita posting ke buku besar kosong ya. Perlengkapan kantor 100.000 ya. Kemudian ada kas ya 100.000, teman-teman ya. Lalu kita posting lagi kas di debit ya 1 juta dan juga peralatan kantor di kredit 1 juta. Teman-teman bisa lihat kalau ini dijadikan saldo akhir, teman-teman bisa lihat peralatan kantor di kredit 1 juta, perlengkapan kantor 100.000 dan kas 900.000. Teman-teman lihat ya, ini kan balance ya. Ini adalah jurnalnya, teman-teman. Jadi entry koreksinya itu adalah kas 900.000 ya. Lalu ada perlengkapan kantor 100.000 ya. Kemudian ada peralatan kantor 1 juta, teman-teman. Ini adalah jurnal. Jadi teman-teman hitungan silang itu artinya teman-teman tumpuk jurnalnya di hitungan buku besar, ambil saldo akhirnya, teman-teman ya.
Atau kalau misalnya teman-teman nggak udah lumayan terbiasa, tidak perlu buku besar lagi, teman-teman bisa langsung hitung aja dari sini ya. Kas 1 juta debit, kreditnya 100.000 berarti masukkan 900.000 di debit. Perlengkapan kantor 100.000 nggak ada lawan kreditnya berarti masukkan perlengkapan kantor debit 100.000. Perlengkapan kantor nggak ada lawan debitnya berarti langsung kredit aja 1 juta. Nah kalau udah terbiasa bisa langsung, kalau belum terbiasa bisa pakai alat bantu ya, pakai buku besar kosong aja. Nah kemudian teman-teman ini contoh kedua, teman-teman di sini mencatat penjualan 600.000 dengan HPP yang harusnya 500.000 ya. Tapi malah tercatat sebagai penjualan yang HPP-nya itu 50.000. Jadi penjualannya tetap 600.000 tapi HPP-nya salah catat ya. Nah, di sini jurnal yang salah catat adalah piutang dagang 600.000 pada penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 50.000 teman-teman ya. Nah, jurnal yang benar adalah piutang dagang 600.000 pada penjualan dan juga harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 500.000. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya ada di HPP pada persediaan barang dagang. Nah, teman-teman kalau yang udah jago, teman-teman bisa langsung, oh, lihat nih. Oh, ini harusnya 500.000. Kalau saya udah debitin 50.000, kredit 50.000, berarti cuma kurang 450.000. Langsung dong dapat jurnalnya HPP pada persediaan barang dagang 450.000. Tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa, teman-teman bisa pakai teknik yang tadi saya jelaskan di contoh sebelumnya. Gunakanlah buku besar kosong, teman-teman ya. Teman-teman, pertama-tama sebelum bikin buku besar kosongnya, balik dulu jurnal A-nya ya untuk dapetin jurnal C. Jadi piutang dagang ke kredit ya, 500.000, penjualan ke debit 600.000, kemudian ada harga pokok penjualan ke kredit 50.000, persediaan barang dagang ke debit 50.000. Nah, teman-teman ya, gabungkan jurnal B dan juga C, hitung silang teman-teman ya. Piutang dagang 600.000, oke masuk. Nah, piutang dagang kredit 600.000, oke masuk. Penjualan teman-teman ya 600.000 di sini masuk, di kredit, terus di debit 600.000, cocok ya. Nah, kemudian berarti kan ini udah 00, teman-teman masuk lagi yang ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan 500.000, oke masuk. Persediaan barang dagang 500.000, oke masuk. Nah, ini jurnal C-nya, persediaan barang dagang di debit 50.000, oke masuk. Lalu harga pokok penjualan di kredit 50.000, oke masuk. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil akhirnya ya, 450.000 di debit harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang 450 di kredit. Ini balance yang teman-teman ini adalah jurnal yang kita masukkan sebagai entry koreksi. Hitungannya sama ya, seperti tadi hitungan cepat kalau kita udah terbiasa. Nah, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman buat entry koreksi dari transaksi berikut. Jadi di sini ada penyesuaian beban gaji ya, 50 juta ya, yang tercatat teman-teman pada utang gaji 50 juta. Oh enggak, beban gaji 50 juta pada utang gaji 50 juta yang tercatat pada angka 50 juta. Jadi harusnya beban gaji 50 juta pada utang gaji 50 juta. Nah, malah tercatat beban gaji 5 juta pada utang gaji 5 juta. Gimana entry koreksinya teman-teman? Coba dibuat entry koreksinya di kertas saja, dicoret-coret. Kalau udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Di sini teman-teman ada pembelian tanah ya secara tunai 700 juta dan di sini malah tercatat sebagai pembelian tunai gedung teman-teman. Artinya jurnal yang benar adalah tanah 700 juta pada kas 700 juta. Tapi malah tercatat teman-teman oleh akuntannya sebagai gedung 700 juta pada kas 700 juta. Menurut teman-teman bagaimana ya entry koreksinya? Coba coret dulu di kertas, udah dapat entry koreksinya, hitungnya teman-teman baik-baik. Kemudian kalau udah punya entry koreksinya, tulis entry koreksinya di kolom komentar. Oke teman-teman ya, jawab aja jawaban teman-teman di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi benar, bila menurut saya benar, bila menurut saya kurang tepat, saya tanggapi kurang tepat. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas atau memang ingin tanya ya tentang entry koreksi yang sebelum saya bahas di dalam materi kali ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, teman-teman ya. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di chapter 20, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.